Bab 50. Kembali ke rumah. Setelah melewati malam yang panjang, keduanya pun tertidur pulas. Melati menutupi tubuhnya dengan selimut bulu. Badannya terasa remuk akibat ulah Saga. Saga tidak henti-hentinya mengusik dan menjailinya. Kemarilah sayang. Saga menarik tubuh Melati dan meletakkan kepalanya di atas dada bidangnya yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Saga dengan lembut mencium pucuk kepala Melati. Terima kasih banyak sayang. Melati mengangguk kecil sambil memeluk erat tubuh Saga. Tangan Saga kembali menjalar kemana-mana hingga membuat Melati melepaskan pelukannya dan mencubit perut milik Saga, suaminya itu. Au! Sakit sayang, ucap Saga mengelus perutnya akibat cubitan kecil Melati. Rasain, makanya jangan suka usil. Melati kembali masuk ke dalam selimut bulunya. Saga terkekeh mendengar ocehan Melati dan menarik kembali tubuh Melati dalam dekapannya. Jamar sayangku, babang hanya bercanda. Melati tersenyum bahagia. Saga begitu perhatian kepadanya. Melati menggambar sesuatu di dada bidang Saga menggunakan jar jemarinya. Sayang, apa kamu menggodaku? Saga tersenyum melihat tingkah laku Melati yang membuatnya sedikit menggoda. Maksud abang apa? Melati mengangkat sedikit wajahnya menghadap Saga. Saga kembali mencium pucuk kepala Melati. Melati terdiam dan merasa malu mendengarkan setiap penuturan Saga tentang kata-kata tabu yang baru kali ini dia dengar dari seorang pria dewasa seperti Saga. Sejak berpisah dengan Adnan, Melati sudah melupakan hal-hal seperti itu. Dia hanya fokus membesarkan Gio agar kedepannya nasibnya tidak seperti dirinya. Alhasil, Gio menjadi seorang anak mandiri dan tidak pernah mengeluh tentang dirinya. Itu yang membuat Melati begitu bangga bisa memiliki putra sebaik Gio. Waktu terus berganti hingga matahari menampakkan wajahnya di ufuk timur. Melati terbangun lebih dulu. Cahaya matahari menembus dinding kaca kamar hotel tersebut, membuat pandangannya silau. Melati mengucak kedua matanya dan merentangkan kedua tangannya untuk melenturkan otot-ototnya. Seluruh tubuhnya terasa ngilu oleh perbuatan Saga semalam. Melati menatap lekat ke arah Saga yang masih tertidur pulas. Senyum dari pria itu nampak begitu manis. Entah mimpi apa dia sekarang hingga dia bisa tersenyum seperti itu. Melati mencoba menuruni tempat tidur, akan tetapi belum sempat kakinya menginjak lantai, Melati menjerit. Au! Jerit Melati membuat Saga terjaga dari tidurnya. Saga langsung bangun, merangkak mendekati tubuh Melati. Sayang, kamu kenapa? Ucapnya begitu cemas melihat keadaan Melati. Ini semua gara-gara abang. Melati memukul-mukul bahu Saga. Sayang, babang baru terbangun dan belum berbuat apa-apa padamu. Bisa-bisanya saya menuduh babang seperti itu. Saga pura-pura bingung, tetapi dia tahu apa sebenarnya yang dimaksud Melati. Ini semua ulangmu pokoknya. Melati sedikit memajukan bibirnya. Saga memandang wajah cantik perempuan yang selama malam sudah sah menjadi istrinya itu. Saga segera bangun dari pembaringan dan mengangkat tubuh Melati ke udara. Saga menggendong Melati masuk ke dalam kamar mandi. Ada sekitar 30 menit mereka di dalam sana hingga mereka keluar dengan berbaluk handuk. Mereka berdua tidak membawa pakaian ganti karena Saga sudah menyuruh Leon untuk menyiapkannya. Tapi sudah pukul 8 pagi, Leon belum juga menampakkan diri. Bang, bagaimana dengan pakaian ganti kita? Melati duduk di depan cermin dan mengeringkan rambutnya memakai handuk. Saya berdiri di belakangnya, hanya terdiam. Sesekali dia terlihat mencium pundak Melati.
Ulah Saga membuat Melati sangat risih dan memukulnya dengan handuk. Abang sudah. Satu kali lagi ya sayang. Saga memandangi tubuh mereka di dalam cermin. Abang? Melati membulatkan kedua matanya. Iya, galak amat. Cup. Sebuah kecupan mesra mendarat di pipi Melati. Melati menggeleng-geleng sembari tersenyum tipis melihat Saga yang terlihat ngambek gara-gara ditolak keinginannya. Saga mengambil handphonenya yang sengaja dia letakkan di atas nakas, lalu menyalakannya. Semalam Saga sengaja mematikan handphonenya karena dia tidak ingin malam pertamanya diganggu. Beberapa pesan masuk, tapi Saga tidak mempedulikannya. Saga mengotak-atik layar handphonenya untuk mencari kontak sekretaris Leon. Halo Leon, apa pakaian kami sudah kamu siapkan? Tanya Saga setelah sambungan telepon mereka terjalin. Sudah tuan, apa boleh saya hantar sekarang? Balas Leon dari ujung telepon. Ya, cepat. Soalnya istriku sudah kedinginan. Tanpa mendengar jawaban Leon, Saga memutuskan sambungan telepon di antara mereka. Saga melangkah kembali mendekati Melati, berharap Melati mau memberinya apa yang dia inginkan sebelum mereka pulang ke rumah. Sayang, satu kali lagi ya. Saga memeluk Melati dari belakang dan mencium pundaknya. Melati merotasikan kedua bola matanya. Saga benar-benar kuat dalam hal yang satu itu. Melati menyentuh lembut wajah Saga yang dipenuhi dengan bulu-bulu halus. Abang, sebentar malam saja. Kasihan Gio dan Ibu pasti sudah menunggu kita sedari tadi. Tapi kamu janji, kita harus sering-sering melakukannya sayang, supaya cepat tumbuh benih lele di dalam sini. Saga mengusap lembut perut Melati. Melati segera mengangguk pelan dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Tidak lama kemudian, seorang mengetuk pintu dari luar. Sayang, masuklah dulu ke kamar mandi. Baban tidak mau ada orang lain melihatmu seperti ini selain Baban. Saga mengelus lembut pucuk kepala Melati. Melati kembali mengangguk dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Setelah dirasa benar-benar aman, Saga melangkah ke arah pintu dengan handuk yang masih melilit di pinggangnya. Saga membuka pintu dan mendapati Leon berdiri di sana dengan menenteng sebuah tas berisi pakaian. Mau apa kamu? Jika Saga membentangkan satu tangannya menghalau Leon. Mau menyimpan tas ini tuan. Balas Leon sedikit heran lalu menunjuk tas yang ada di tangannya. Tidak usah. Kamu pasti ingin mencuri pandang pada istriku yang cantik itu bukan? Saga dengan ketus sambil merebut tas yang ada di tangan Leon. Leon menggaruki kepalanya. Lama Leon berdiri di sana memikirkan perkataan aneh dari seorang Saga. Kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi sebelum kesabaranku hilang. Baik tuan, kalau begitu saya undur diri dulu. Leon dengan langkah cepat seakan-akan tidak menyentuh lantai. Setelah semuanya dirasa cukup, Saga dan Melati meninggalkan kamar hotel dengan senyum mengembang. Mobil melaju dengan kecepatan rata-rata kembali ke kediaman Melati di mana Elin dan Gio sudah menunggu mereka di sana. Butuh waktu 20 menit hingga mereka tiba juga di sebuah halaman rumah sederhana. Belum juga menginjakkan kaki di depan pintu, Gio dan Elin keluar dari dalam rumah menyambut kedatangan mereka. Ibu! Dia berlari kecil ingin memeluk ibunya. Tapi lagi-lagi dihalangi oleh Saga. Nak, kamu sudah besar. Malu sama tetangga. Saga yang tak ingin orang lain memeluk Melati selain dirinya. Melati mencubit lengan Saga. Sakit sayang. Saga sedikit protes. Abang ini, dia itu putra kita, bukannya orang lain juga. Mari nak, ibu rindu denganmu. Cemburuan amat. Dia menatap ke arah Saga yang tidak tega Melati dipeluk olehnya. Elin tertawa melihat tingkah laku Saga. Ayo masuk, di luar panas, ajak Elin pada ketiganya. Mereka berempat masuk ke ruangan tamu, diselingi canda tawa ringan dari Elin.
Gimana malam pertamanya? Apa sudah ada yang jadi? Jarinya kah, telinganya kah? Melati dan Saga hanya saling tatap, tak berani memberi jawaban karena Geo sedang berada di tengah-tengah mereka. Eli mengerti keadaan itu hingga dia tidak berani lagi melontarkan pertanyaan seperti itu pada mereka. Nak, bagaimana kalau bulan ini kamu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Tatap Saga pada Geo. Benar kata ayah, kamu harus melanjutkan pendidikan agar kelak bisa membantu ayahmu mengembangkan perusahaan. Sambung Melati. Baiknya Gio terjun langsung saja di perusahaan, biar tidak membuang-buang masa di bangku kuliah. Lagian Gio bisa belajar langsung dari ayah atau sekretaris Jo nantinya. Ide bagus. Ayah dan Paman Jo pasti dengan senang hati membantumu. Betul kan bang? Betul sayang, tapi kamu jangan coba-coba merebut posisi CEO dari tangan ayah. Saga diselingi dengan tawa. Kalau ayah jahat, Gio dengan senang hati akan melengsir posisi ayah menjadi CEO. Gio ikut tertawa. Suasana ruangan tamu begitu riuh oleh candaan mereka berempat. Kalian berdua istirahat di kamar. Kalian pasti capek. Elin pada Saga dan Melati. Saga dan Melati mengangguk. Tapi belum juga mereka berdiri. Gio sudah meminta izin pada mereka bertiga. Ayah, Ibu, Nek, Gio pamit kerja sekalian minta izin untuk undur diri pada bos Andi. Ya nak, hati-hati dan sampaikan salam ayah pada Andi. Saga mengelus pucuk kepala Gio. Baik ayah. Gio menyalin tangan mereka secara bergantian. Hati-hati. Iya, balas Gio yang sudah menghilang di balik pintu. Kalian istirahatlah biar ibu memasak buat kalian. Selagi ibu di dapur, kalian buatlah matanya atau jari-jarinya dulu. Rasanya ibu ingin sekali mendengar ada tangisan bayi di rumah ini. Ibu ini ada-ada saja. Melati dengan perasaan malu, sedangkan Saga cuma tertawa mendengar tutur kata Elin. Saga dan Melati masuk ke dalam kamar, sementara Elin berjalan menuju ke arah dapur.